Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa Novitasari, mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2020 Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen pengadaan barang atau jasa yang diampu oleh Ibu Aulia Utami Putri, SIP MSI. Nah, di sini saya mengambil contoh website MBIS Market, di mana MBIS Market merupakan salah satu e-commerce yang bekerja sama dengan pemerintah dalam hal penyediaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Adapun pokok bahasan yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yang pertama ada pengantar, yang kedua manfaat, yang ketiga kelebihan, keempat kekurangan, dan yang terakhir ada saran. Pengadaan barang atau jasa pemerintah saat ini dilakukan melalui elektronik agar lebih memudahkan dan juga sesuai dengan prinsip yang telah ditentukan. MBIS Market merupakan B2B marketplace dari PT Briliant E-Commerce Berjaya yang membantu proses pengadaan barang atau jasa secara menyeluruh. B2B sendiri merupakan konsep bisnis to bisnis di mana pelaku bisnis akan menjual barang atau jasa mereka kepada kelompok lain. Konsumen dalam konsep ini bisa merupakan perusahaan, organisasi, ataupun pemerintah. Pengadaan barang atau jasa melalui MBIS Market dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah melalui aplikasi Bela Pengadaan ataupun langsung di website MBIS Market. Ada banyak PBJ pemerintah Indonesia yang sudah bermitra dengan MBIS Market. Totalnya ada 70% provinsi di Indonesia yang sudah menggunakan e-commerce ini untuk pengadaan barang ataupun jasa. Di antaranya seperti Blangkon Jawa Tengah atau Portal Belanja Langsung Online Jawa Tengah. Yang kedua ada PBJ Jabar Berdering atau Jawa Barat Belanja Daring. Dan yang terakhir ada Jatim Bejo atau Jawa Timur Belanja Online. Hal tersebut dilakukan sebagai perwujudan dari pengadaan barang atau jasa secara elektronik untuk memudahkan serta mewujudkan digitalisasi pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya, manfaat MBIS Market. Yang pertama itu adalah lebih memudahkan. Yang kedua, hemat waktu dan juga tenaga. Dan yang ketiga, pengadaan barang ataupun jasa dapat lebih efektif. Kemudian selanjutnya, melalui bantuan MBIS Market, semua prinsip pengadaan barang atau jasa dapat terpenuhi dengan baik. Yang kedua, pelaku usaha dapat mengembangkan dan memperlancar usahanya melalui pinjaman yang diberikan oleh MBIS Market. Yang ketiga, memperluas jaringan bisnis karena dapat menjangkau banyak pembeli. Manfaat yang selanjutnya adalah meminimalisir korupsi pengadaan barang ataupun jasa. Kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat banyak kasus korupsi pengadaan barang ataupun jasa. Pengadaan barang ataupun jasa melalui elektronik menggunakan MBIS Market akan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi pada pengadaan barang ataupun jasa karena MBIS Market sangat aman dan juga transparan. Selanjutnya ada kelebihan dari MBIS Market. Di mana kelebihan yang pertama adalah terdapat panduan, baik panduan bagi penjual ataupun panduan bagi pembeli. Nah, di sini kita tinggal membuka website MBIS Market, kemudian kita bisa melihat ada fitur panduan berjualan ataupun panduan berbelanja. Nah, fitur panduan berjualan itu memberikan tutorial kepada para penjual yang ingin memasukkan produknya ataupun bagaimana cara menjual produknya di MBIS Market. Hal tersebut dapat memudahkan penjual yang mungkin saja belum mengerti. Kemudian selanjutnya ada panduan berbelanja. Di sini dapat membantu para pembeli yang ingin bertransaksi tapi belum mengerti caranya. Nah, di sini terdapat cara bertransaksi di MBIS Market. Selanjutnya terdapat fitur kategori, di mana fitur kategori ini dapat memudahkan pembeli, dalam hal ini pemerintah, untuk mencari suatu barang ataupun jasa yang sedang dibutuhkan. Terdapat banyak kategori, mulai dari elektronik, komputer, komunikasi, olahraga, kesehatan, dan juga jasa. Selanjutnya, fitur pengajuan pinjaman, di mana fitur ini dapat memudahkan para penjual yang ingin meminjam modal pada MBIS Market. Nah, di sini juga terdapat panduannya untuk bagaimana cara mengajukan pinjaman sehingga hal tersebut lebih memudahkan para penjual.
Selanjutnya adalah MBIS Market ini dapat memudahkan proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang sebelumnya dilakukan secara offline, sekarang bisa dilakukan melalui online atau melalui elektronik. Kemudian selanjutnya keamanannya terjamin karena sudah terintegrasi dan adanya komitmen MBIS Market untuk melindungi privasi penjual dan pembeli yang dijelaskan melalui fitur kebijakan privasi. Selanjutnya, transaksi bersifat transparan karena pembayaran baru diteruskan ke penjual setelah pesanan diterima dan dilakukan secara terbuka. Selain itu, penjual dapat menggunakan lebih dari satu akun untuk mengelola transaksi atau disebut juga multi-login. Kelebihan yang selanjutnya adalah terdapat fitur bantuan, di mana fitur bantuan ini dapat memudahkan para pengguna yang mengalami suatu gangguan ataupun suatu permasalahan, jadi dapat langsung mengajukan layanan pengaduan. Selanjutnya adalah kekurangan MBIS Market. Yang pertama, memungkinkan ada pelaku usaha yang tidak mengerti cara menggunakan MBIS Market. Yang kedua, sering ada perbaikan sistem pada website dan juga aplikasi, sehingga pada saat perbaikan website tidak bisa digunakan. Yang ketiga, pelaku usaha banyak yang belum terjangkau. Adapun saran dari saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengembangan pada website dan juga aplikasi agar semakin user-friendly dan nyaman untuk digunakan. Kemudian, melakukan sosialisasi untuk lebih memperkenalkan MBIS Market sebagai solusi pengadaan dan juga agar lebih banyak UMKM atau pelaku usaha yang mendaftar atau menjangkau pelaku usaha di seluruh provinsi. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai website MBIS Market yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.